Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama angkat sebuah pujian. Ku datang padamu membawa pujianku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, segala kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku datang padamu, haleluya. Ku datang padamu, amin. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku Tuhan, hatiku. Puji Tuhan, mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, dan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Allah yang Kau sudah berikan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus, hadir-Mu Tuhan memberkati ibadah kami. Pimpinan-Mu ya Tuhan bagi kami semua.
supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan benar dan berkenan kepada Engkau. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami. Ialah darah-Mu melayakkan kami Tuhan, untuk kami dapat ada di hadirat-Mu, memimpin acara ibadah ini dari awal sampai selesai. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan merusak dan mengganggu ibadah kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dengan memperalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kalau kita ada sampai saat ini, kita karena alami kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat ibadah ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat pujian bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin, amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, katakan kita sama-sama memuji Tuhan. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, tak dapat hidup tanpa Tuhan. Ku adalah ciptaan Haleluya, puji Tuhan. dalam keselamatan. Amin. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia.
pujian kepada Yesus yang kita naikkan. Haleluya, puji Tuhan. Tak ada satupun yang dapat mengikat kita untuk terus memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan waktu hati kita juga untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama saudara, satu pujian kita angkat. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji namamu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubahku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin, haleluya. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Hanya Engkau yang menjadi alasan kami untuk kami tetap ada di dalam ibadah ini Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi alasan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami dapat memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab itu kami hanya bersyukur. Sebab itu kami hanya berterima kasih atas anugerah-Mu ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, pimpinlah jalan kami. Haleluya. Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus Tuhan, pegang kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
terlalu butuh Engkau. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Berikan kami makanan rohani Tuhan. Berikan kami firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah kita, walaupun ibadah kita secara online. Kita bersukacita, bersyukur, kita boleh bersama-sama berbuat ibadah kepada Tuhan. Sebagaimana pujian-pujian kita, Tuhanlah yang menjadi alasan hidup kita. Tuhanlah yang menjadi sumber ya kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang selalu ya mempunyai keyakinan yang teguh di dalam hati bahwa Tuhan ya yang mengendalikan atas setiap kehidupannya, ya membuat kita senantiasa dapat menjalani hidup ini. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan, ya Tuhan menjadi alasan kita, maka hidup kita akan selalu bersukacita. Hati yang Tuhan berikan, hati yang baru, roh yang baru membuat kita bersukacita. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau kita tetap bersukacita. Tema kita, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar adalah bersukacita. Terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata bersukacita diulang oleh Rasul Paulus sampai 2 kali. Betapa penting pengulangan itu, kita harus perhatikan seringkali juga ya Tuhan ingatkan kita supaya kita bersukacita. Seringkali kita lupa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih untuk tetap bersukacita. Kita orang-orang yang ya mempunyai keyakinan teguh di dalam Tuhan, yang bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi alasan hidup kita harus bersukacita. Kalau kita melihat di sini saudara-saudara, ini ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan di Filipi. Ya. Dia tahu keadaan jemaat yang ada di Filipi, ya, dengan permasalahan, dengan tekanan, kesulitan yang dihadapi. Tapi dia mengingatkan kepada jemaat itu untuk bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ini penting saudara-saudaraku. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Ketika Paulus mengatakan hal ini, sebenarnya tidak ada dasar buat Paulus untuk bersukacita. Karena waktu itu ketika dia mengatakan, menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat di Filipi, ya, melalui suratnya, dia ada di dalam penjara, ya, penjara yang gelap, ya, dia sedang menunggu akan dihukum mati, saudara-saudaraku. Dia mengalami perlakuan yang tidak adil, ya, tanpa berbuat kesalahan, ya, dia dijebloskan ke dalam penjara yang gelap itu. Padahal dia memberitakan firman Tuhan, ya, menyampaikan Injil
sebab itu dia dipenjara. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat di dalam surat Filipi ini, terus Paulus menekankan untuk bersuka cita, ya, di dalam Tuhan. Dan Paulus praktekkan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Tuhanlah alasan di dalam hidupnya, karena dia bersama dengan Tuhan. Tuhan itu dekat, hidupku adalah Kristus. Ya, sebab itu dia dapat bersuka cita, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Tuhan, ini penting saudara-saudara. Ya, sukacita di dalam Tuhan itu berbeda dengan sukacita di dalam dunia ini. Yang dunia berikan itu semu sementara. Ya, tergantung ya situasi kondisi, ya, orang berpikir, saudara-saudara, kalau dia mempunyai harta, pangkat, kedudukan, dan lain-lain, saudara-saudara, mereka dapat bersuka cita. Ya. Tetapi kita tahu bahwa hidup ini seperti mata uang dua sisi. Kadang kita ya mengalami kesenangan, sukacita, tapi ada saatnya kita mengalami pergumulan, tantangan, permasalahan, kesulitan, sakit, penyakit. Kalau kita berdasarkan apa yang dari dunia ini, saudara-saudara, kita akan berubah, saudara-saudaraku. Sukacita kita akan hilang, raib dalam sekejap. Ya. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kesulitan dan lain-lain, raib dia sukacita itu. Tetapi sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang kekal. Sebab itu ya bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Mazmur katakan di dalam Tuhan berlimpah-limpah ya sukacita itu. Di dalam Mazmur 37 Sebelum kita membaca Mazmur 37 ayat 4, kita baca dulu Mazmur 16 ayat 11. Ayat yang ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat yang ke-11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam Tuhan berlimpah-limpah sukacita. Mazmur 37 tadi ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi bergembira karena Tuhan. Tuhanlah sumber ya sukacita itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Waktu Yesus menjelang mau ke salib, dia berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi walaupun dia tidak ada, tapi mereka bisa tinggal di dalam kasih-Nya. Karena mereka melakukan firman Tuhan. Mereka yang tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan memberikan sukacita itu. Mazmur Yohanes pasal yang ke-15
ayat 19 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yesus tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan menuju salib. Ya. Dikatakan kamu akan tetap tinggal di dalam kasih. Aku selalu dekat. Aku selalu bersama dengan kamu. Kalau engkau menuruti perintahku dan dikatakan sukacita. Ya. Menjadi penuh sukacita kita. Ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Sukacita, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, inilah yang membuat kita untuk senantiasa bersukacita. Ya, kita di dalam Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita. Kita mau senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya dengan menuruti segala perintah-perintah-Nya. Ya, dengan setia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara perlu sukacita. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, karena itu menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya, dikatakan hati yang gembira adalah obat. Amsal Sulaiman pasal 17. Amsal Sulaiman 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tidak mempunyai sukacita, tentu juga mempengaruhi semangat kita. Itu akan mengeringkan tulang, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini penting, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sukacita itu bukan dipengaruhi oleh orang lain, ya, dengan situasi kondisi. Karena orang berpikir kalau, ya, bahwa kalau mereka, ya, dalam situasi kondisi yang senang, ya, mereka bersukacita, ya, tergantung dengan hal-hal lain, tapi itu sementara. Ya, ketika kesukaran, musibah datang, sakit penyakit, raib sukacita kita. Tapi Tuhan mau supaya hati kita ini, ya, dijaga, ya, hati kita sendiri, saudara-saudara, ya. Kita bersukacita bukan ditentukan orang, tetapi hati kita ini, saudara-saudaraku yang kasih. Benar, saudara-saudaraku. Ya, kalau hati kita gembira, ya, itu seperti obat yang manjur, kekuatan, mendatangkan kekuatan. Saya baca, saudara-saudara, ya, menurut penelitian, saudara-saudara, kalau orang yang gampang marah, dia cemas, takut, selalu tertekan, saudara-saudaraku, otaknya itu mengeluarkan hormon, namanya hormon itu noradrenalin. Ini hormon yang sangat beracun, ya, yang akan membuat orang mudah sakit, ya, bahkan menjadi cepat tua, saudara-saudara. Itu peneliti. Tapi firman Allah katakan tadi, semangat yang patah mengeringkan tulang, membusukkan, saudara-saudara.
Tapi kebalikannya saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau hati yang gembira ya adalah obat. Sebaliknya, kalau kita menghadapi situasi kondisi yang senantiasa positif, kita berkeyakinan ya karena kita bersukacita, karena kita berpegang teguh ya di dalam Tuhan, kita percaya kepada janji-janji Tuhan, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, dikatakan akan mengeluarkan hormon beta endorfin. Ini kebalikannya. Ini yang akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Kita akan lebih bersemangat. Ya, kita akan dapat meningkatkan kreativitas dalam kehidupan kita. Ya, bahkan melawan penuaan saudara-saudaraku. Ya, hormon yang sebaliknya ini yaitu beta endorfin ini. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita mengembangkan hati untuk selalu bergembira, bersukacita. Karena Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, untuk senantiasa bersukacita harus di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah alasan, Tuhanlah sumber, Tuhan yang memberikan kelimpahan ya sukacita itu. Dan sukacita itu memberikan kekuatan kepada kita, semangat ya saudara-saudaraku. Yang kedua tadi dikatakan kita harus mengembangkan diri kita ya untuk tetap bersukacita senantiasa saudara-saudaraku, tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan saudara-saudara, karena kita yakin dan percaya Tuhan itu pasti ya akan menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang berharap. Ya, Ratapan pasal 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kita harus mengembangkan hati kita untuk senantiasa bersukacita, karena kita senantiasa mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak meninggalkan. Ya, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima, bagian C saja. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi mari kita kembangkan hati kita untuk selalu bersukacita, karena kita mempunyai keyakinan teguh bahwa Tuhan akan menolong kita dan tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Yang ketiga, bagaimana agar kita tetap bersukacita? Kita kembali lagi ke dalam Filipi pasal yang keempat tadi. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana supaya kita senantiasa bersukacita? Mari kita tingkatkan doa kita. Kita nyatakan ya permohonan kita kepada Tuhan dan ucapan syukur. Jangan biarkan ya kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, sehingga raib ya sukacita kita saudara-saudara karena kekhawatiran itu. Matius katakan kekhawatiran itu tidak dapat merubah situasi kondisi kita, saudara-saudara. Tidak dapat menambah umur kita, bahkan dikatakan akan membuat kita busuk. Semangat yang patah mengeringkan tubuh.
pasal yang ke-6 kita melihat ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Kekhawatiran itu akan membuat sukacita kita hilang. Semangat kita akan patah, akan mengering, membusukkan kita. Saudara-saudara, kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta daripada jalan hidupmu. Kekhawatiran tidak akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi Tuhan mau, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Serahkan. Ya, datang, ketuk, cari, minta. Maka Tuhan akan memberi. Datanglah kepada Tuhan. Engkau yang berlelah lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan. Nyatakan permohonanmu kepada Tuhan supaya engkau tetap bersukacita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Dan dikatakan juga kita mengucap syukur, saudara-saudaraku. Ya. Kita bersyukur, saudara-saudara. Ya. Kalau kita senantiasa mengucap syukur, ya, cukup dengan apa adanya, maka saudara-saudara, ya, kita akan selalu bersukacita, bersyukur. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan masih berikan nafas, ya, berarti Tuhan masih berikan kesempatan. Dan kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, berpada dengan cukup dengan apa, maka kita tidak akan bersungut-sungut, ya, kita tidak akan khawatir, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi, biarlah kita selalu di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber, ya, sukacita itu. Yang kedua, mari kita mengembangkan hati untuk bersukacita. Ya, jangan biarkan hati kita, ya, di dalam bersungut-sungut, cemas, dalam kekhawatiran, saudara-saudaraku. Ya, dia akan membusukkan. Ayat lain katakan membungkukkan hidup kita, saudara-saudaraku yang kasih. Yang ketiga, biarlah kita selalu nyatakan, ya, lewat doa, ya, permasalahan kesulitan kita, ya, nyatakan di dalam doa permohonan kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya, hari-hari ini, ya, Tuhan memberikan semangat yang baru, daya tahan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, karena kita dipenuhi dengan sukacita. Tuhan menjadi alasan dalam hidup kita, karena kita dekat kepada Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mau membiarkan hati kami menjadi, oh Tuhan, patah semangat, sehingga mengeringkan Tuhan, membusukkan kami, membuat kami bungkuk. Tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat janji-janji Tuhan, tidak melihat kemenangan, tidak melihat berkat-berkat Tuhan. Karena kekhawatiran, kecemasan kami, ketakutan kami. Kami tahu Engkaulah alasan. Kalau kami bersama dengan Engkau di dalam kasih-Mu, Tuhan akan penuhi kami dengan sukacita daripada Engkau. Karena Engkau sumber sukacita itu. Membuat kami tetap ada di dalam kekuatan, semangat. Kami senantiasa mengalami kemenangan dan kemenangan, dan kami meraih janji-janji Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, karena kami tetap bersukacita. Perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Engkau jamah kami semua, Tuhan Yesus, supaya kami tidak meninggalkan Engkau dengan situasi kondisi hari-hari ini. Kami tetap di dalam Tuhan,
bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau mengembangkan hati kami untuk selalu bersukacita. Karena kami mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Engkau terhadap firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Karena buah-buah roh adalah sukacita. Dan kami mau menyatakan semuanya lewat permohonan, lewat doa kami dan mengucap syukur. Karena Engkau baik. Kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Engkau Yehova Yire. Engkau Yehova Rafa yang dapat menyembuhkan kami. Engkau senantiasa El Gibor, Allah yang selalu membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Engkau Maha Kuasa. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah kami semua. Lawati kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati senantiasa. Engkau tolong lindungi negara kami yang tercinta kami. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin kami tetap takut kepada Tuhan. Memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan. Memberkati negara kami yang tercinta ini Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka yang terpapar dengan sakit penyakit COVID hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua warga Pastor di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Dan jemaat-Mu juga Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Karena kami ada di dalam kasih-Mu. Karena firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Karena kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus. Kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.